25 teori komunikasi. Yang pertama, teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan berubah. Yang kedua, penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Contohnya, Salman adalah wanita dewasa yang bekerja sebagai sekretaris di sebuah kantor pemerintahan. Saat ini dia berhubungan dengan seorang duda yang memiliki anak perempuan bernama Lisa. Salman dan pria tersebut berencana akan menikah dan secara tidak langsung Salman harus mengenal Lisa. Saat pertemuan yang pertama, Salman berusaha mengajak berbicara mengenai masalah yang sepele dan Salman berusaha memahami karakter Lisa dan berusaha menempatkan posisi di mana Sharon menjadi sahabat Lisa. Dalam hal ini, Salman berusaha membangun hubungan dengan Lisa sehingga sejalan dengan waktu, hubungan Lisa dan Salman dapat menjadi jauh lebih intim. Asumsi kedua teori penetrasi sosial berhubungan dengan predictabilitas. Yang ketiga, teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku non-verbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Contohnya, dua orang yang baru saling mengenal, Bagas dan Lucy, sedang berada di dalam sebuah kafe. Lucy datang lebih awal daripada Bagas. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Bagas datang. Lucy merasa kesal karena telah menunggu lama. Ketika sampai di kafe tersebut, Bagas memegang perutnya di depan Lucy. Awalnya Lucy menganggap biasa saja, namun lama-kelamaan karena Bagas terus melakukannya, Lucy merasa tidak nyaman akan perilaku Bagas. Lucy terlihat tegang dan salah tingkah. Menyadari akan ketegangan dan ketidaknyamanan Lucy akan dirinya, Bagas pun membuka pertanyaan dengan berkata, "Kamu mau pesan apa?" "Kentang goreng saja," jawab Lucy gugup. Lucy terus saya memperhatikan Bagas yang memegangi perutnya. Pada akhirnya Bagas mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut. Yang keempat, teori pengurangan ketidakpastian. Untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara dua orang asing yang terlibat dalam percakapan pertamanya. Contohnya, saya mendapatkan teman sekelompok yang berasal dari kelas yang berbeda. Sebelumnya, saya melihatnya adalah seorang yang pendiam dan cuek. Saya merupakan orang yang berhati-hati untuk akrab dengan orang lain. Jadi saya masih memperhatikan dia ketika dia berbicara dengan teman dekat saya. Dia kelihatan ramah saat berbicara dengan teman dekat saya, namun terkesan cuek dengan saya. Yang kelima, teori manajemen privasi komunikasi, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis bukti pengertian dari cara orang membuat keputusan tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi. Contohnya, salah pertama yang bisa timbul dari komunikasi yang tidak beretika adalah penyadapan. Seseorang bisa saja menggali akses informasi dari orang lain melalui proses penyadapan ini. Informasi yang sebenarnya sifatnya rahasia dan hanya boleh diketahui antara komunikator dengan komunikan. Kemudian
disadap dan diketahui orang lain. Ini adalah kasus privasi yang mungkin paling sering kita temui. Yang keenam yaitu teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. Seseorang mengatakan kebohongan, namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal yang baik. Seseorang menaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya. Yang ketujuh, pengertian teori dialektika relasional. Teori dialektika relasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Contohnya, pasangan yang sedang mengalami konflik, ada kalanya mereka tidak dapat menafsirkan hubungan apa yang sedang mereka jalani, karena bukan hanya sekedar teman, namun juga karena masalah yang mereka miliki. Mereka enggan mengakui bahwa mereka adalah pasangan. Teori yang kedelapan, pengungkapan diri merupakan kebutuhan seseorang sebagai jalan keluar atas tekanan-tekanan yang terjadi dalam dirinya. Contohnya, ketika kita dengan sengaja memberikan informasi tentang diri kita sendiri kepada orang lain, di mana mereka tidak akan mengetahui dan memahami kita jika kita tidak memberitahukan kepada orang lain. Yang kesembilan, teori group think adalah jenis pemikiran yang ditunjukkan oleh anggota kelompok yang berusaha untuk meminimalkan konflik dan mencapai konsensus tanpa pengujian secara kritis, analisis yang tepat, dan mengevaluasi ide-ide dari luar kelompok. Contohnya, group think dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah area pembangunan gedung yang melibatkan para arsitek, kontraktor, dan para pekerja, mereka harus mempertimbangkan solusi dan rencana pembangunan gedung yang akan dibangun. Yang ke-10, teori agenda setting, yaitu menciptakan public awareness, kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Contohnya, pemberitaan kasus perang antara Palestina dan Israel, penonjolan berita Gaza, menganggap penting sisi peperangan itu penting membuat masyarakat berpikir akan kebenaran yang diberitakan media, apalagi didukung dengan pemberitaan di media massa tentang bangganya terhadap penduduk Gaza Palestina. Yang ke-11 ada teori usage dan gratification, lebih mengarah kepada perhatian penggunaan usage. Isi media untuk mendapatkan pemuasan gratification terhadap kebutuhan seseorang, yang mana dalam teori ini khalayak yang aktif secara sengaja menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, anak-anak secara khusus lebih menyukai untuk menonton TV untuk mencari informasi dan di saat yang sama lebih mudah dipengaruhi. Yang ke-12, teori spiral keheningan adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Contohnya, saat media massa yang berjaya yang bisa mengeluarkan opini di media massa hanya orang tertentu, misalnya penguasa atau publik figur, sehingga bisa mempengaruhi publik. Tapi saat ini tidak hanya menguasai dan publik figur, orang biasa juga bisa mengeluarkan pendapatnya di sosial media dan bahkan menjadi viral dan disetujui oleh mayoritas. Terang sepuluh. Yang ke-13, teori belajar sosial memberikan gambaran mengenai suatu proses belajar dan aktivitas belajar itu sendiri melalui penglihatan ke arah manusia atau individu lain. Contohnya,
Ketika seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Hal itu bisa diterapkan di pembelajaran sehari-hari di mana guru menjadi model percontohan bagi peserta didiknya. Adapun fase-fase yang harus dilalui untuk menerapkan teori pembelajaran sosial. Yang ke-14, teori komunikasi satu tahap menyatakan bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikasi tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikasi dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. Contohnya, aktivis Gerakan Anti Kekerasan Perempuan Papua atau GAKPP memberikan penyuluhan kepada warga di Papua dampak yang akan ditimbulkan dari kekerasan yang terjadi dan cara menanggulangi korban kekerasan. Yang ke-15, teori komunikasi dua tahap itu harus pesan bergerak dari media massa kepada pemuka pendapat dan kemudian dapat pemuka mendapatkan kepada khalayak luas. Contohnya, warga masyarakat tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. Yang ke-16, teori komunikasi banyak tahap pada dasarnya menjelaskan bahwa laju komunikasi dari komunikator kepada komunikan terdapat jumlah sarana yang berganti-ganti. Contohnya, model komunikasi banyak tahap ini dapat dicontohkan seperti banyaknya graffitis, gerakan anti kekerasan yang terlibat dari berbagai lembaga. Yang ke-17, teori hipodemik merupakan salah satu model komunikasi linear yang menitik beratkan pada kekuatan pengaruh media terhadap khalayak. Contohnya, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Yang ke-18, teori kultivasi adalah teori yang memperkirakan dan menjelaskan pembentukan persepsi, pengertian dan kepercayaannya mengenai dunia. Contohnya, para pecandu berat televisi akan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Misalnya tentang perilaku kekerasan yang terjadi masyarakat, pada para pecandu berat televisi akan mengatakan sebab munculnya kekerasan karena masalah sosial, karena televisi yang ditonton sering menyungguh berita dan kejadian dengan motif sosial sebagai alasan melakukan kekerasan. Padahal bisa jadi sebab utama itu lebih karena keterjukan budaya kultural. Dari tradisional ke kehidupan modern, teori kultivasi berpendapat bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Yang ke-19, teori deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Contohnya, semua bentuk kehidupan biologis yang diketahui bergantung pada air cair yang ada. Karena itu, jika kita menemukan bentuk baru kehidupan biologis, itu akan bergantung pada air cair yang ada. Yang ke-20, teori induksi, yaitu cara mempelajari suatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Contohnya, semua dosen yang telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian dapat membuat proposal penelitian dengan baik. Erlina adalah dosen yang telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian. Sebenarnya hanya Erlin adalah dosen yang dapat membuat proposal penelitian dengan baik. Yang ke-21, teori inokulasi adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, politik pendukung kandidat A dalam sebuah kampanye politik melawan pengaruh iklan serangan yang dilakukan oleh kandidat B.
Teori yang ke-22 yaitu teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga dan sebagainya. Yang ke-23 teori humanisme adalah gerakan dengan tujuan untuk mempromosikan harkat dan martabat manusia. Contohnya, pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Yang ke-24 ada teori natisme adalah teori yang menganggap bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau faktor gen dari orang tua mereka. Contohnya, jika orang tuanya adalah penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang potensinya lebih besar. Yang ke-25 ada teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Contohnya, Afrika menerima banyak miliaran dolar dalam bentuk pinjaman dari negara-negara kaya antara 1970-an dan tahun 2002 mereka pinjaman ditambah bunga.